Belakangan ini, pemerintah kian gencar mendorong masyarakat Indonesia untuk ciptakan inovasi usaha dan teknologi, serta mengembangkannya melalui Information and Communication Technology atau ICT. Pemerintah memfasilitasi berbagai program pendukung, teknologi berbasis digital dan inovasi teknologi yang selalu diperkenalkan kepada masyarakat untuk memudahkan usaha, serta meningkatkan perekonomian. Ditemui saat membuka pameran ICT di Jakarta, Wakil Presiden RI Yusuf Kala menilai, masyarakat Indonesia dengan kuantitas yang baik memiliki potensi untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas di bidang teknologi. Sebagai negara dengan penduduk terbanyak dan menduduki peringkat ke-6 penggunaan sistem telekomunikasi terbanyak di dunia, Wapres Kala menegaskan diperlukan sebuah percepatan dalam penyesuaian perkembangan teknologi yang begitu cepat sehingga berpengaruh pada percepatan bisnis. Indonesia kita harus bukan hanya menjadi pemakai, tapi juga bukan hanya pengguna, tapi pemilik teknologi dengan riset dan sebagainya. Memang ini selalu cita-cita yang karena pesatnya teknologi, maka kita selalu ketinggalan. Karena itu saya minta bahwa kita bukan hanya melihat pameran, tapi berpameran juga untuk. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut, pihaknya di tahun ini memfokuskan pada mendorong broadband dengan mempercepat fixed broadband, yaitu penggunaan kabel serat optik yang dapat memaksimalkan pengembangan ekosistem pita lebar tetap hingga seluruh Nusantara untuk mendukung agenda ekonomi digital Indonesia. Target di tahun 2019. Nah, jadi broadband nomor satu, kedua adalah bagaimana membuat industri ini lebih efisien dari waktu-waktu. Agar efisiensi ini bisa dinikmati oleh pemegang saham dan dibagi kepada masyarakat. Tujuannya cuma itu di telekomunikasi. Di internet cuma 3. Kita selenggarakan e-government, kita selenggarakan e-commerce yang menjadi ekosistem dari broadband, dan satu lagi adalah security. Ya. Menteri Rudiantara menambahkan industri di bidang teknologi dan informasi di Indonesia saat ini meningkat 7 hingga 8%. Untuk semakin mempercepatnya, salah satu cara yang juga dapat dikembangkan adalah mentransformasikan bentuk data analog ke dalam bentuk digital. Dan pemirsa, untuk mentransformasikannya, beberapa program strategis telah disiapkan pemerintah untuk mengembangkan usaha kecil menengah berbasis teknologi. Arief Wahyudi selaku staf Direktorat Elektronik Bisnis Kemenkominfo menuturkan, program-program strategis pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan UMKM semakin gencar disosialisasikan dari hulu ke hilir, dari desa ke kota. Program 1 juta domain untuk UMKM merupakan momentum untuk membangkitkan UMKM dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Arief menjelaskan, dalam pengembangannya pemerintah berkolaborasi dengan media, perbankan, dan ekosistem lain yang bergerak di bidang UMKM. Untuk yang UKM, nanti sistemnya UKM-nya nanti kita mendaftar, dan setelah mendaftar ada namanya pendampingan untuk bagaimana caranya supaya UKM itu bisa go online. Jadi nggak menutup kemungkinan dari pihak swasta juga bisa? Iya, pihak swasta jika ingin berkontribusi juga kita siap. Di tahun pertama peluncuran program 1 juta domain, pemerintah menyiapkan 350.000 domain gratis bagi pelaku UMKM. Dan di tahun berikutnya akan digantikan dengan 350.000 pengguna baru. Pengguna lama tetap dapat melanjutkan, hanya saja sudah dikenakan tarif normal domain. Arief menambahkan sejak program 1 juta domain diluncurkan pada 20 Mei 2016 lalu, sudah ada 30.000 pelaku UMKM yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan domain gratis ini. Dari jumlah itu, baru 11.000 pelaku UMKM yang sudah lolos verifikasi dan memiliki domain aktif. Pemirsa, tak hanya program strategis 1 juta domain. Pemerintah juga menggandeng pihak swasta sebagai pengembang untuk mendorong para petani dan nelayan menggunakan aplikasi dalam mengembangkan usahanya. Dwi Dinar,
Selaku manajer dari pengembang aplikasi PT Eight Villages menuturkan, kerjasama dan dukungan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan kemudahan akses dalam menyosialisasikan aplikasi berbasis Android ke daerah-daerah. Sehingga semakin banyak petani dan nelayan yang mengetahui dan menggunakan aplikasi. Nah, petani di sini pengen punya Android dan merasa bisa gitu karena banyak sekali petani yang sudah haji. Sebenarnya Android ya udah biasa lah itu, tapi fungsinya ada nggak gitu. Nah, kita kenalkan dengan aplikasi ini, ternyata ya berfungsi. Ada beberapa yang upgrade untuk menggunakan Android, akhirnya membeli Android untuk menggunakan ini. Dan ada pula kelompok tani gitu Mbak. Jadi ada satu kelompok tani, misalkan satu handphone atau dua handphone gitu. Gitu mereka antusias sih dengan ini. Dalam aplikasi, beberapa fungsi yang akan didapat petani dan nelayan adalah terkait dengan budidaya, cara bercocok tanam dan atau menangkap ikan dengan baik, komunikasi dua arah dengan tanya jawab kepada pakar pertanian dan nelayan, informasi cuaca dari BMKG dan informasi harga dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta memotong rantai pasokan makanan melalui fitur toko. Fitur toko memperkenalkan langsung petani terhadap konsumen tanpa harus melalui tengkulak. Nah pemirsa, jika Anda ingin melihat secara langsung inovasi, apalagi yang diperkenalkan, untuk meningkatkan dunia usaha melalui ICT dan melihat perkembangan industri ICT serta penyiaran digital Indonesia, Anda dapat bergegas menuju kawasan G-Expo Kemayoran, Jakarta. Karena pameran ini akan berakhir pada Sabtu 3 September 2016. Pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Warta UKM edisi kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan Warta UKM episode selanjutnya yang akan tayang di minggu depan. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Garnis Geani, pamit undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa.